Dalam video ini, kita akan melihat lebih dekat kekuatan daktilitas dan ketangguhan. 3 sifat material yang sangat penting. Mari kita mulai. Kekuatan adalah ukuran dari tegangan material yang dapat ditahan. Dua nilai yang berbeda biasanya digunakan untuk menentukan kekuatan suatu material, kekuatan ultimate dan kekuatan luluh. Mari kita definisikan mereka dengan melihat stres, regangan, kurva yang diperoleh dari uji tarik. Kekuatan tarik akhir suatu material didefinisikan sebagai tegangan maksimum, yang dicapai selama uji tarik yang sesuai dengan titik ini pada kurva tegangan regangan. Ini adalah tegangan maksimum yang dapat ditahan material selama uji tarik. Kekuatan luluh didefinisikan sebagai tegangan di mana suatu material mulai berubah bentuk secara plastis. Menekankan material di luar kekuatan luluhnya, akan menghasilkan permanen. Setelah beban dihilangkan, banyak struktur dan komponen dirancang untuk memastikan bahwa mereka hanya berubah bentuk secara elastis. Hal ini membuat kekuatan luluh, kriteria yang umum digunakan untuk mendefinisikan kegagalan, dalam kode desain teknik. Ada kemungkinan kegagalan terjadi pada tingkat tegangan, baik, di bawah kekuatan luluh, jika beban yang diterapkan bervariasi dengan waktu, mode kegagalan ini disebut kelelahan, dan saya akan membahasnya dalam video terpisah. Untuk beberapa material, transisi dari deformasi elastik ke plastis, Nation tidak terdefinisi dengan jelas. Dalam kasus ini, kekuatan luluh dapat ditentukan menggunakan metode offset 2%. Ini melibatkan menggambar garis dengan kemiringan yang sama dengan modulus Young dan menggeser pada 2% ke kanan pada kurva tegangan, regangan. Sejauh ini kita hanya membahas kekuatan pada arah tarik. Tapi bagaimana dengan arah tekan? Untuk bahan ulet, seperti baja ringan, kekuatan luluh dan kekuatan ultimate sangat mirip dalam arah tarik dan tekan. Uji tarik biasanya lebih mudah dilakukan daripada uji tekan. Jadi tes kompresi sering dilakukan untuk bahan-bahan ini. Untuk material getas, seperti beton dan keramik. Namun, kekuatan material jauh lebih besar dalam kompresi daripada niat. Saya akan berbicara tentang mengapa ini terjadi nanti di video. Pertama, mari kita lihat beberapa contoh nilai kekuatan untuk beberapa perbedaan. Bahan. Kekuatan luluh tarik ditunjukkan untuk bahan ulet dan kekuatan tekan ultimate ditunjukkan untuk getas. Bahan. Grafin adalah bahan terkuat yang pernah diuji. Ini adalah bahan dua dimensi yang terdiri dari satu lapisan atom karbon yang disusun dalam kisi heksagonal dan dihubungkan oleh kovalen yang kuat. Obligasi. Grafena bebas cacat memiliki kekuatan tarik tertinggi hingga 130 GPa atau 19.000 KSI. Saya telah menyebutkan keuletan material beberapa kali dalam video ini, jadi sekarang mungkin saat yang tepat untuk mendefinisikannya dengan benar. Daktilitas adalah ukuran kemampuan suatu material untuk berubah bentuk secara plastis sebelum patah. Mari kita kembali ke tegangan, material kurva regangan, yang mengalami sejumlah besar deformasi plastis sebelum pecah atau disebut material ulet. Bahan-bahan ini patah pada regangan yang sangat besar. Baja ringan, dan emas adalah contoh bahan yang sangat ulet. Bahan, yang patah pada regangan yang sangat rendah dengan sedikit atau tanpa deformasi plastis, atau dikatakan rapuh. Gelas dan keramik, seperti porselen adalah contoh bahan rapuh. Karena mereka tidak berubah bentuk secara plastis. Konsep kekuatan luluh tidak relevan untuk bahan getas. Tidak ada titik transisi yang pasti antara perilaku ulet dan getas. Biasanya, bahan yang memiliki regangan pada patah kurang dari 5% dianggap rapuh. Sekarang setelah kita membahas apa itu bahan ulet dan getas, mari kembali ke pertanyaan mengapa bahan getas jauh lebih kuat dalam kompresi daripada niat. Ada dua faktor yang berperan. Faktor pertama adalah bahwa beban tarik cenderung mendorong pembentukan dan perambatan retak, sedangkan beban tekan tidak seperti yang digambarkan di sini. Faktor kedua adalah bahwa pada bahan rapuh sangat sedikit atau tidak ada deformasi plastis yang terjadi untuk mendistribusikan kembali tegangan pada cacat yang ada. Ini berarti bahwa konsentrasi tegangan yang besar menumpuk di ujung retakan yang mengakibatkan patah. Dalam bahan ulet terjadi deformasi plastis, yang mengurangi tegangan lokal ini.
Daktilitas dapat bergantung pada suhu. Banyak jenis baja yang berbeda. Misalnya ulet pada suhu kamar tetapi menjadi rapuh. Ketika suhu turun di bawah suhu transisi ulet ke getas. Suhu transisi ini merupakan pertimbangan desain yang penting, karena kegagalan ductile biasanya lebih disukai daripada kegagalan getas. Salah satu contoh kegagalan getas yang sangat terkenal adalah Titanic. Perairan es di utara Atlantik diperkirakan telah menyebabkan baja kapal, hull turun ke bawah. Suhu transisi yang ulet menjadi rapuh, yang mengakibatkan patah getas yang dahsyat. Ketangguhan adalah kemampuan suatu bahan untuk menyerap energi sampai patah. Ini dapat dihitung sebagai area di bawah tekanan. Kurva regangan, jika area di bawah tegangan, regangan, kurva besar. Material akan memiliki ketangguhan yang tinggi sehingga kita akan mampu menyerap sejumlah besar energi sebelum patah agar material memiliki tinggi. Ketangguhan harus memiliki keseimbangan yang baik antara keuletan dan kekuatan. Kekuatan rendah, bahan, dan bahan rapuh cenderung memiliki ketangguhan rendah. Properti terkait adalah ketahanan, yang merupakan kemampuan suatu bahan untuk menyerap energi ketika berubah bentuk secara elastis. Itu sesuai dengan area di bawah tegangan, kurva regangan. Tetapi hanya di dalam daerah elastis. Bahan dengan ketahanan tinggi sangat cocok untuk aplikasi di mana deformasi plastis harus dihindari. Untuk meringkas kekuatan luluh suatu material mendefinisikan tegangan, di mana ia mulai berubah bentuk secara plastis. Kekuatan tarik pamungkas ditentukan. Tegangan maksimum, yang dicapai selama uji tarik. Daktilitas adalah ukuran kemampuan suatu bahan untuk berubah bentuk secara plastis. Ketangguhan adalah ukuran kemampuan suatu bahan untuk menyerap energi sampai patah dan ketangguhan adalah ukuran kemampuan suatu bahan untuk menyerap energi. Sementara deformasi elastis. Jangan lupa untuk meninggalkan suka di video dan berlangganan saluran. Terima kasih telah menonton.